Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari ma'asyiral muslimin, baik yang berada di majelis Masjid Pegalengan maupun dimanapun jenengan berada pada malam hari ini atau pada maghrib kali ini, insyaallah taala kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas satu buku yang berjudul Min Mushkilatis Syabab, di antara problematika para remaja atau para pemuda, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan ini buku cetakan tahun 1429 Hijriah. Sekarang 1441. Berapa tahun yang lalu? 12 tahun yang lalu. Baik. Ini cetakan bukunya ya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan memulai muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa nafa'a bihi wa ulumihi fi darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Wa ba'd, fa innahu la yasurruni an uqadiba ila ikhwani mushkilatun min ahammil masyakil la fil mujtama'il islami fa hasbu bal fi kulli mujtama'in. Setelah beliau membawakan khutbah hajah dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka beliau mengatakan beliau merasa senang ya. Beliau merasa senang untuk menyampaikan kepada saudara-saudaranya, yaitu kaum muslimin, berkaitan dengan permasalahan min ahamil masyakil, dari permasalahan-permasalahan, problematika-problematika yang tidak hanya terjadi di masyarakat kaum muslimin ya. La fil mujtama'il islami fahasbu, tidak hanya masalah yang terjadi di masyarakat kaum muslimin, bal fi kulli mujtama'in, bahkan pada seluruh masyarakat ya. Di mana-mana masyarakat ini jadi masalah. Wa hiya mushkilatus syababi fi hadzal 'asri, yaitu masalah apa? Masalah berkaitan dengan para pemuda, berkaitan dengan para remaja di zaman ini, di masa ini. Ini beliau mengatakan di Arab Saudi ya, di zaman beliau, bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia lebih dahsyat lagi ya, di Yogyakarta apalagi ya, Masya Allah. Fa inna syababa, karena sesungguhnya para pemuda, para remaja, mereka yaridu ala qulubihim minal masyakil ya, ada pada ya hati-hati mereka, pada jiwa mereka, berbagai macam permasalahan, baik ya berupa masalah al-fikriyah, masalah pemikiran ya, ideologi, wan nafsiyah, maupun masalah kejiwaan. Ma yaj'aluhum ahyanan fi qalqin minal hayah, yang kerap kali, sering kali masalah-masalah tersebut menyebabkan para remaja ini menjadi galau, menjadi susah.
di dalam kehidupan mereka. Yajiduna anfusahum fi daruratin ila raf'i dzalikal qalqi. Dan mereka menjumpai bahwasanya mereka sangat-sangat membutuhkan untuk segera menghilangkan dzalikal qalq, kegalauan tersebut. Ya, banyak di antara mereka yang salah jalan, ya, untuk menghilangkan keresahan, menghilangkan kegalauan, kegelisahan, mereka banyak yang salah jalan. Maka di sini, masya Allah, ya, penulis, ya, al-muallif memberikan arahan kepada kita kaum muslimin, bagaimana kita sebagai seorang pemuda muslim. Kemudian penulis mengatakan, ya, dan mereka sangat memerlukan untuk segera wa kashfu tilkal ghammah, menghilangkan, ya, keresahan tersebut. Kemudian walan yatahaqqaqa dzalika illa bid-dini wal akhlaq, garis bawahi. Dan permasalahan-permasalahan remaja, permasalahan-permasalahan pemuda, ya, para pemuda itu tidak mungkin akan bisa terselesaikan, tidak akan bisa terrealisasikan, ya, tidak bisa terwujud menjadi baik illa bid-dini wal akhlaqi, kecuali dengan pemahaman agama yang baik dan akhlak yang mulia. Dua poin ini, ya, dengan pemahaman terhadap agama yang baik dan memiliki, ya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Alladzaini bihima qawamul mujtama'. Yang kedua poin ini, yang kedua unsur ini, agama yang baik kemudian akhlak yang mulia, adalah pondasi tegaknya masyarakat, tentramnya masyarakat. Ya, masyarakat memiliki pemuda-pemuda yang memiliki agama yang baik dan akhlak yang mulia, masya Allah, akan menjadi masyarakat yang sejahtera, menjadi masyarakat yang tenang. Wasalahud dunya wal akhirah, begitu pula dengan agama dan akhlak yang mulia akan menjadi, ya, kunci kebaikan, keberhasilan seorang di dunia maupun akhirat. Dan dengan keduanya seorang akan mendapatkan berbagai macam kebaikan dan berkah, dan hilangnya berbagai macam, ya, kejahatan dan penyakit-penyakit yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kelitih, ya, perampokan, garong dan lain sebagainya, tawuran, itu akarnya ini. Akarnya di mana? Pemahaman masalah agama. Di sekolah-sekolah umum kita lihat pelajaran-pelajaran agama sudah mulai sangat minim. Yang pelajaran Pancasila katanya sebagai bentuk karakter, ya, itu saja sudah termarginalkan, sudah terpinggirkan. Apalagi pembahasan agama, yang dikejar adalah prestasi dunia. Akibatnya apa? Hilang pemahaman agama dari para generasi kita, hilang pelajaran berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang padahal dua poin ini adalah pondasi tegaknya masyarakat yang baik, masyarakat yang ideal. Kalau nggak ada, bagaimana masyarakat akan tenang? Ya, maka penyakit-penyakit di tengah-tengah masyarakat, kemudian kejahatan-kejahatan itu akan semakin bermunculan karena pondasinya nggak ada. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman wa akhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis mengatakan, sesungguhnya innal bilada la ta'maru atau la ta'muru, ya, sesungguhnya suatu negeri itu tidaklah dimakmurkan illa bi sakiniha, kecuali oleh penduduknya. Siapa yang mau memakmurkan, mensejahterakan Indonesia? Ya, penduduk Indonesia. Mana mungkin orang Amerika mau memakmurkan Indonesia? Oh, saya ingin memajukan bangsa Indonesia. Oh, saya ingin memajukan bangsa Suriname misalnya. Siapa Anda sama Suriname? Anda pasti ingin, ya, memajukan bangsa Indonesia, negara kita. Waddin, dan agama la yaqumu illa bi ahli. Begitu pula dengan agama. Agama juga tidak akan tegak kecuali ditegakkan oleh para pemeluknya. Wa mata qamu bihi, maka setiap kali, ya, kaum muslimin, setiap kali umatnya menegakkannya, nasarahumullahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong mereka, mahmakana a'da'uhum, meskipun, ya,
berbagai musuh itu menghalang-halangi. Apa dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, yansurkum, niscaya Allah akan menolong kalian, wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, fata'sal lahum, celakalah mereka, wa adalla a'malahum, dan Allah akan menghapus amal-amal mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis mengatakan, wa idza kana ad-dinu la yaqumu illa bi ahli, maka tatkala agama, manakala agama tidaklah tegak kecuali ditegakkan oleh para pemeluknya, fa inna alaina ahlal islam, ya, fa inna alaina ahlul islam, maka wajib bagi kita kaum muslimin dan para pembawa bendera Islam, wa hamalatu liwaihi, dan para pembawa bendera Islam, an naquma anfusana, yaitu ya, membangkitkan semangat pada diri kita awalan, yang pertama, linakuna ahlan, supaya kita menjadi ahli lil qiyadati, di dalam teladan, wal hidayah, di dalam petunjuk. Kita jadikan diri kita sebagai apa? Jalan hidayah. Kita jadikan diri kita sebagai teladan, sebagai contoh. Wa mahallan litaufiqi wassadad, dan sebagai tempat bimbingan dan kebenaran, contoh di dalam kebenaran. Alaina an nata'allama min kitabillahi ta'ala. Gimana caranya supaya kita bisa menjadi teladan, supaya kita bisa menjadi contoh, menjadi jalan hidayah bagi orang lain? Wajib bagi kita an nata'allama min kitabillah, belajar Al-Quran, wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yu'ahhiluna lil qawli wal amal wa tawjih wad da'wah, yang hal tersebut akan menyebabkan kita menjadi memiliki kemampuan untuk berbicara, untuk berkata, beramal, memberikan arahan dan berdakwah. Linahmilas silahal madi, supaya kita bisa membawa ya, senjata yang tajam. As-silah al-madi, senjata yang tajam, enggak ada hubungannya sama fil madi ya. Linahmila as-silah al-madi, membawa senjata yang tajam, wan nur al-mubin, dan cahaya yang terang benderang, likulli man yuridul haq. Untuk siapa kita membawa senjata yang ya, yang tajam dan cahaya yang terang benderang? Bagi siapa saja yang menginginkan kebenaran. Wa ala kulli man yuridul batil, dan untuk melawan setiap orang-orang yang menginginkan kebatilan. Thumma alaina an natbiqa ma 'alimnahu min dzalika. Kemudian wajib bagi kita untuk menerapkan, mempraktekkan ya, tatbiq, menerapkan ma 'alimna, apa yang sudah kita ketahui, min dzalika, dari ilmu Al-Quran maupun sunnah, tatbiqan amaliyan, yaitu dengan penerapan yang diamalkan oleh kita, sadiran an imanin, yang muncul karena rasa iman, wa yaqinin, dan keyakinan, wa ikhlasin, serta keikhlasan, wa mutaba'atin, dan mutaba'ah, yaitu ittiba', wa alla yakuna sya'nunal kalam faqat. Setelah kita belajar Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya pintar ngomong, bukan hanya pandai berbicara saja. Fa innal kalama, karena sesungguhnya ya, perkataan, ucapan, omongan, idza lam yasduqhu, ketika tidak dibenarkan, lam yasduqhul amalu, tidak dibenarkan oleh amal. Orang pintar ngomong, tapi apa? Amalnya kok beda sama omongannya. Berarti apa? Amalannya tidak membenarkan omongannya. Falan yatajawazil athir alladhi yahmiluhu, maka tidak akan pernah berpengaruh. Omongannya tidak akan bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Ya, Anda atau kita ini memberi nasihat kepada orang lain supaya untuk ya, mengerjakan sholat berjamaah, tapi kita nggak pernah sholat jamaah. Amal kita apa? Amal kita tidak membenarkan ucapan kita. Bagaimana orang lain akan terpengaruh dengan ucapan kita? Maka ya,
Yang terpenting bukan hanya pintar ngomong, tapi apa? Amal. Ya. Walan yakunu fihi illan natijah al-aksiyah. Justru malah ya, yang terjadi akan menimbulkan ya hasil yang berkebalikan. Bukannya orang yang kita ajak itu jadi ikut dengan arahan kita, malah jadi ngece, malah jadi mengejek. Ya, Anda ngajakin orang sholat tapi Anda nggak sholat. Anda ngajak ngaji tapi Anda tidak ngaji. Ya. Anda begini begitu tapi Anda malah menyelisihi ucapan Anda sendiri. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala an taqulu ma la taf'alun. Engkau mengucapkan sesuatu yang tidak engkau lakukan. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun di sini ada perincian. Ya. Bagaimana jika kita memberi nasihat padahal diri kita belum mampu melakukannya? Apakah boleh? Taib. Dalam hal memberi arahan nasihat, yang terbaik adalah yang dikatakan oleh penulis. Ya, yang terbaik adalah sebagaimana dikatakan oleh penulis. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Namun apakah tidak boleh sama sekali? Jawabannya tidak. Ya, boleh kita memberi nasihat kepada orang lain padahal diri kita tidak melakukannya. Kenapa? Mungkin bisa jadi karena kita tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Tidak mampu untuk melakukannya. Tolong dong kamu sedekahkan sebagian hartamu untuk bikin pesantren. Oh, kamu nggak pernah sedekah misalnya. Oh, saya orang miskin, saya tidak mampu. Apakah dia menunggu kaya dulu supaya menasihati temannya yang kaya ini untuk bersedekah? Jawabannya tidak. Dan lain-lain. Ya, jadi tidak mesti ketika kita memberikan nasihat kemudian kita harus melakukan dulu, tidak. Namun yang terbaik adalah demikian. Kita memberikan nasihat dan kita sudah melakukannya. Supaya apa? Supaya ya al-athir, memberikan pengaruh, memberikan dampak kepada orang yang diberikan nasihat. Oh ya, Masya Allah ya, terima kasih diberikan nasihat, kemudian memberikan contoh yang baik. Taib. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan, wa innal ajdar, dan yang paling layak bina untuk kita an nantaliqa minal bidayah, kita berikan perhatian dari permulaan, fanata'amal fi syababina, yaitu kita memikirkan bagaimana kondisi para pemuda kita, wa ma hum alaih, dan apa yang terjadi ya di tengah-tengah mereka, min afkarin wa a'malin, berupa pemikiran-pemikiran, berupa ideologi-ideologi dan perbuatan-perbuatan, ya, tindak tanduk mereka. Supaya apa? Supaya mereka tumbuh, ya, supaya kita bisa menumbuhkan mereka menjadi orang-orang yang saleh dan memperbaiki minha dari para pemuda kana fasidan yang mereka ya sudah terlanjur rusak. Kenapa? Garis bawahi li anna syababal yaum hum rijalul ghaddi. Karena para remaja, para pemuda sekarang mereka adalah tokoh di masa yang akan datang. Kenapa kita harus memikirkan para remaja? Kenapa kita harus memikirkan para pemuda? Mungkin mereka sekarang ingusan, mungkin mereka sekarang seperti anak bawang, tidak tahu apa-apa. Namun niscaya mereka akan menjadi para tokoh dan orang-orang yang akan membawa negeri ini, yang akan membawa agama ini. Kalau para pemuda, para remaja ini rusak, hancur, akan dibawa kemana negara kita? Akan dibawa kemana agama kita? Maka li'anna syababal yaum, karena para pemuda, karena para remaja sekarang ini adalah para tokoh, para pemimpin di masa yang akan datang. Wahumul asl ladzi, dan mereka adalah para pondasi yang masa depan umat itu dibangun di atasnya. Mereka itu pondasi. Ya, di mana masa depan kaum muslimin, masa depan bangsa Indonesia secara umum itu dibangun di atasnya. Oleh karena itu ja'atin nusus asy-syar'iyyah, banyak sekali nas-nas syariat yang memotivasi untuk ya memelihara mereka, menjaga mereka, ya, dan memberikan arahan-arahan kepada mereka ila ma fihil khair was salah, ya, untuk
supaya mereka senantiasa berada di atas kebaikan dan di atas kebaikan. Fa idza salaha syabab, maka tatkala para pemuda, para remaja mereka menjadi baik, wahum aslul ummah, dan mereka itu adalah pondasi umat, alladzi yubna alaihi almustaqbaluha, yang masa depan umat itu dibangun di atas para pemuda ini. Maka wa kana salahuhu mabniyan ala da'aimi qawiyatin minad dini wal akhlaq, maka caranya ya, kebaikan tersebut harus dibangun di atas tiang-tiang yang kokoh berupa apa? Minad din, pemahaman agama yang baik, wal akhlaq, dan memiliki akhlak yang mulia. Fasayakunu lil ummati mustaqbalun zahirun, maka insyaallah umat Islam, bangsa Indonesia ini, ya, konteksnya kita bangsa Indonesia, akan menjadi umat yang zahirun, cemerlang, gemilang, fi mustaqbalin, di masa yang akan datang, di masa yang akan, ya, di masa depan. Wali syuyukhina, dan para orang tua kita, ya, khulafa'u salihuna insyaallah, akan memiliki para generasi penerus, para pengganti yang saleh-saleh insyaallah. Taib ini, ya, muqaddimah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Taib, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini beliau berbicara konteksnya Arab Saudi, karena beliau di Arab Saudi. Nah, kalau kita berbicara konteksnya Indonesia, jauh lebih urgen, jauh lebih penting, jauh sangat penting pembahasan masalah ini. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di, ya, bab yang pertama, ya, nadhratun fi syabab, selayang pandang berkaitan dengan para remaja atau para pemuda. Qala al-musannifu rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, nadhratun fi syabab, selayang pandang berkaitan dengan para pemuda atau para remaja. Idza nadharna nadhratan fahisah, tatkala kita memandang, ketika melihat para remaja, fi syababi, para remaja, para pemuda, dengan, ya, dengan penglihatan yang seksama, maka kita bisa memberikan kesimpulan secara umum bahasanya para pemuda itu ada 3 macam. Remaja, pemuda itu ada 3 jenis, 3 macam. Syababun, yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syababun mustaqimun. Yang pertama disebut dengan apa? Syababun mustaqim. Yang kedua, syababun munharifun. Yang ketiga, syababun mutahayyirun baina bain. Apa itu syababun mustaqimun? Kalau terjemahnya, ya, pemuda yang lurus. Pemuda yang lurus. Wa syababun munharifun, pemuda yang menyimpang. Wa syababun mutahayyirun, kemudian pemuda atau remaja yang galau, yang bingung. Ya, taib. Malam hari ini mungkin kita akan membahas jenis yang pertama dulu, ya, karena waktu yang terbatas, ya, yaitu amma syababul mustaqim. Adapun pemuda yang lurus, pemuda yang mustaqim itu seperti apa? Di sini beliau membawakan kurang lebih sekitar 20-an, ya, 21 apa 22 ciri tanda pemuda yang mustaqim. Coba kita cek diri kita. Semoga mudah-mudahan, ya, walaupun cuma beberapa ada pada diri kita, menjadi modal bagi kita supaya kita menjadi pemuda yang mustaqim, pemuda yang lurus. Yang pertama, ya, amma syababul mustaqimu fahuwa, adapun para pemuda yang mustaqim, pemuda yang lurus, yaitu syababun mu'minun, seorang pemuda yang beriman, bikulli ma tahammuluhu hadhil kalimah, seorang pemuda yang beriman terhadap dengan apa saja yang dimuat di dalam kalimat ini. Fahuwa mu'minun bidinihi, dia beriman dengan agamanya, imanun muhibbin lahu, dengan iman yang menyebabkan dia cinta dengan agamanya. Tidak hanya iman, saya beriman Islam agama yang benar, tapi giliran membela Islam, membela syariat Islam, gak ada.
Gak ada pembelaan terhadap Islam. Islam diejek, dia malah ikut-ikutan ngejek. Dari mana dia akan mencintai agama ketika diejek malah dia ikut-ikutan mengejek? Dan ini banyak di antara para pemuda di Indonesia terutama. Karena kekurangan agama, pendidikan agama yang jelek, akhirnya dia terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang liberal. Ketika Islam yang benar itu diamalkan, dipraktekkan, karena dia jahil, tidak mengerti, akhirnya dia ikut mencela sebagaimana orang-orang liberal dan lain-lainnya. Bukan seperti itu. Namun apa? Iman yang menyebabkan dia cinta dengan agamanya. Muqtani'un wa muqtani'un bihi, iman yang menyebabkan dia tentram dengan agamanya, tenang dengan agamanya. Mukhtabitun bihi, dan dia cemburu terhadap agamanya, dia tidak rela agamanya itu dinodai. Yara adz-dzufru bihi ghanimatun, dia memandang bahwasannya seseorang yang memperoleh agama, seseorang yang dia memiliki agama yang baik, ghanimatun adalah harta yang sangat berharga. Seorang yang memiliki agama yang baik itu apa? Bagaikan harta yang sangat berharga, harta yang sangat besar, yang sangat berharga. Wal hirmanu minhu, dan seorang pemuda yang dia terhalang dari memiliki agama yang baik, khusranan mubinan, adalah kerugian yang teramat sangat nyata, kerugian yang benar-benar rugi. Kemudian penulis mengatakan syababun, ciri yang berikutnya, syababun ya'budullaha mukhlishan lahuddin, seorang pemuda yang bertauhid, hanya menyembah kepada Allah saja, dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas, wahdahu la syarikalah, hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Syababun yattabi'u rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda yang ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi qawlihi, di dalam ucapannya, wa amalihi, di dalam perbuatannya, fi'lan wa tarkan. Apa ini maksud fi'lan? Apa saja yang dilakukan oleh Nabi dia lakukan. Wa tarkan, apa saja yang ditinggalkan oleh Nabi dia tinggalkan. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi dia amalkan, dia lakukan. Kemudian apa saja yang ditinggalkan oleh Nabi dia tinggalkan. Li'annahu yu'minu bi'annahu, karena dia beriman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, wa annahul imamul matbu', bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah imam yang harus diikuti. Kemudian syababun yuqimus salata 'alal wajhil akmali, seorang pemuda yang mustaqim, pemuda yang lurus adalah pemuda yang dia menegakkan salat ala wajhil akmal, dengan cara yang paling sempurna, biqadri ma yastati'u, sesuai dengan kemampuannya. Bukan seorang pemuda yang mengerjakan salat dengan malas-malasan, dengan penuh rasa berat, bukan. Li'annahu yu'minu, karena dia mengimani, dia meyakini, bima fis salati, bahwasanya di dalam salat, minal fawaid wal masalih, terdapat berbagai macam manfaat dan kemaslahatan, terdapat berbagai macam manfaat dan kebaikan ad-diniyah, berupa kebaikan di dalam agama, wad dunyawiyah, maupun kebaikan dunia, al-fardiyah, kebaikan untuk pribadi, awal ijtimaiyah, maupun kebaikan untuk masyarakat, wa ma yatarattabu ala idu'atiha, dan dia tahu, dia mengerti siapa saja yang menelantarkan salat, min awaqibin wa khimatin, akan mendapatkan ganjaran yang buruk, akan mendapatkan siksaan yang buruk, lil afradi wasyu'ubi, akan berdampak buruk kepada pribadi, begitu pula bangsa kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, syababun yu'tiz zakata, seorang pemuda yang dia membayarkan zakat, ila mustahiqiha, kepada mustahiq, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, kamilatan, secara sempurna, min ghairi naqsin, tanpa kekurangan. Li'annahu yu'minu bima fiha min saddi hajatil Islam, karena dia mengimani bahwasanya di dalam zakat itu terdapat memenuhi hajat, kebutuhan Islam dan kaum muslimin. Dan zakat mimmaqtada an takuna bihi ahadu arkanil islamil khamsah, dan zakat merupakan konsekuensi dari dia, atau dari zakat itu adalah bagian dari salah satu rukun Islam yang 5.
Wa syababun yasumu syahra Ramadan, dan para pemuda yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian fayamtani'u an syahawatihi, dia menahan dari syahwat-syahwatnya. Waladzatihi, dan dia menahan dari kelezatan-kelezatan dunia. Insaifan wa insyitaan, baik itu di masa musim panas maupun di musim dingin. Li'annahu yu'minu bi anna dzalika fi mardatillah, bahwasanya di dalam puasa itu terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqaddimu ma yardahu, maka dia lebih mengutamakan ridha Allah Subhanahu wa taala ala ma tahwahu nafsuhu, dibandingkan dengan keinginan-keinginan hawa nafsunya. Dan yang terakhir untuk malam hari ini, wasyababun yu'di faridatal haji, dan para pemuda yang dia melaksanakan ibadah haji jika dia memiliki kemampuan. Ila baitillahil haram, ya, ke Baitullah al-Haram, li'annahu yuhibbullah, karena sungguhnya dia mencintai Allah. Fa yuhibbu baitahu, kemudian dia mencintai rumah Allah, mencintai Baitullah, dan dia mencintai al-wusul, mencapai ila amakin rahmatihi wa maghfiratihi, tempat-tempat yang dipenuhi dengan rahmat Allah dan ampunan Allah. Wa musyarakatun, dan dia wa musyarakatu ikhwanihi, dan dia bergabung dengan para saudaranya kaum muslimin al-qadimina, yang telah mendahului dia ila tilkal amakin, menuju tempat-tempat tersebut. Taib. Masyarul muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, demikian yang kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya berkaitan dengan ciri-ciri pemuda yang mustaqim, ciri-ciri pemuda yang lurus. Sudahkah ada ciri-ciri tersebut ada pada diri kita? Ya, kalau belum, marilah mulai sekarang kita munculkan, kita adakan, kita upayakan hal tersebut, ciri-ciri tersebut ada pada diri kita, tentunya sesuai dengan kemampuan kita, dan jangan lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi para pemuda kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memberikan taufik kepada pemuda dan remaja kaum muslimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.